Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pengantar matematika aktuaria. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan topik baru di mana sebelumnya kalian telah belajar tentang fungsi survival, tabel mortalitas, dan asuransi jiwa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anuitas jiwa, lebih tepatnya anuitas jiwa kontinu. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di pertemuan sebelumnya kita kan telah membahas yang namanya asuransi jiwa, di mana kita belajar bagaimana cara untuk menghitung besarnya santunan atau manfaat kematian yang akan diterima seorang nasabah ketika dia mendaftar asuransi di perusahaan asuransi jiwa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya anuitas jiwa. Anuitas jiwa itu didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran yang dilakukan secara terus-menerus atau pada interval yang sama saat seseorang masih hidup. Interval tersebut bisa berupa bulanan atau kuartalan. Nah, selanjutnya dalam anuitas jiwa, rangkaian pembayaran yang dilakukan di awal interval dinamakan dengan anuitas awal atau diistilahkan dengan annuity due. Sedangkan rangkaian pembayaran yang dilakukan di akhir interval itu dinamakan dengan anuitas akhir atau diistilahkan dengan annuity immediate. Nah, dalam aplikasinya anuitas jiwa itu bisa digunakan dalam pembayaran premi asuransi ya. Yang kedua bisa sebagai pembayaran pensiun atau pembayaran asuransi jiwa atau asuransi kendaraan dan sebagainya, asuransi pertanian dan sebagainya. Itu dalam aplikasinya. Nah, fungsi dari aplikasinya tersebut maka tercetus suatu fungsi dasar anuitas, yakni memberikan proteksi terhadap kesulitan ekonomi karena seseorang hidup itu lebih lama dari sumber keuangan pribadinya. Jadi itu adalah konsep dasar dalam anuitas jiwa. Nah, selanjutnya ada dua jenis anuitas jiwa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, di topik ini. Yang pertama adalah anuitas jiwa kontinu, yakni anuitas yang dibayarkan terus-menerus dengan tingkat pembayaran 1 setiap tahun. Nah, yang kedua adalah anuitas jiwa diskrit, yakni anuitas yang dibayarkan step by step atau langkah demi langkah. Di anuitas diskrit ini nanti dibedakan menjadi dua lagi, yakni anuitas awal dan anuitas akhir. Jenis anuitas jiwa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yang pertama adalah tentang anuitas jiwa seumur hidup. Anuitas jiwa seumur hidup itu didefinisikan sebagai anuitas yang dibayarkan secara terus-menerus oleh seseorang yang berusia X selama seumur hidupnya. Jadi selama seumur hidupnya dia harus melakukan pembayaran terhadap asuransi yang dia ikuti. Nah, untuk mencari nilai sekarang pembayaran anuitas di mana disimbolkan dengan Y, berarti di sini Y itu adalah nilai sekarang aktuaria dari pembayaran anuitas, yakni bisa diperoleh dari rumus Y sama dengan AT, di mana AT itu menyimbolkan atau menyatakan anuitas jiwa kontinu, dengan T itu adalah usia masa depan dari seseorang yang berusia X untuk setiap T yang positif. Jadi simbol-simbol yang perlu kalian perhatikan di sini, yang pertama adalah Y itu adalah nilai sekarang dari pembayaran anuitas. Kemudian A, kita punya A besar, A kecil. A besar itu menyatakan asuransi, kalau yang A kecil itu menyatakan anuitas, jangan lupa. Kemudian ada T itu juga menyatakan usia masa depan seseorang, jadi perlu kalian perhatikan. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value untuk anuitas jiwa seumur hidup yang dilambangkan dengan seperti ini. Sama ya kayak di asuransi jiwa yang kontinu, tapi di sini A-nya A kecil. Maka dapat diperoleh dengan persamaan berikut ini, rumus ini. Itu ya. Nah, ini persamaan untuk mencari nilai sekarang aktuaria dari anuitas jiwa seumur hidup ini. Ini ya. AT. Nah, selanjutnya
Nilai sekarang aktuaria AIK untuk pembayaran sebesar 1 unit, VT-nya adalah V pangkat T-nya itu adalah fungsi diskonnya atau faktor diskon, kita sudah mempelajari hal itu di asuransi jiwa. Kemudian suku bunga I itu adalah suku bunga diskrit, PXT itu peluang seseorang X hidup sampai usia X plus T. Maka rumus nilai sekarang aktuaria untuk anuitas jiwa seumur hidup bisa dicari dengan persamaan yang kedua ini. Jadi AX sama dengan integral, karena dia kontinu ya, integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T PXT dt, atau integral dari 0 sampai tak hingga EXT dt. Ini jangan bingung ya, ini sama, EXT itu sama dengan V pangkat T kali PXT. Ini ya, jangan bingung. Ini adalah cara untuk mencari nilai sekarang aktuaria dari anuitas jiwa seumur hidup. Ini rumusnya. Nah, selanjutnya dengan asumsi uniform di mana T-nya itu antara 0 sampai 1, maka kita bisa mendapatkan rumus rekursi. Rumus rekursi sama seperti rumus rekursi yang ada di asuransi jiwa ya. Itu memudahkan kita ketika jangkanya, waktunya itu tinggi atau panjang sekali. Nah, ini rumus rekursinya dari nilai sekarang anuitas jiwa seumur hidup itu bisa diperoleh dari rumus yang nomor 3 ini. Nih, gitu ya. Dimana AX plus AX sampai dengan 1 itu adalah notasi sekarang nilai aktuaria pada anuitas jiwa berjangka 1 tahun untuk seseorang yang berusia X ini. Dimana kalau kematiannya diasumsikan berdistribusi uniform, maka diperoleh nilai sekarang aktuaria pada anuitas berjangka 1 tahun itu bisa dituliskan seperti rumus yang keempat ini, 1 ditambah VPX dibagi 2, gini ya. Nih. Nah, maka ini penting, jadi silakan kalian pahami betul rumusnya. Nah, selanjutnya ada rumus yang menyatakan hubungan antara anuitas dan asuransi jiwa, yakni di rumus yang kelima ini, di mana 1 itu sama dengan delta kali anuitas jiwanya ditambahkan dengan asuransi jiwanya. Perhatikan rumus yang nomor 5 ini, jadi ini nanti dipakai sekali ketika kita menghitung anuitas maupun asuransi jiwa nanti, gitu ya, nanti diaplikasikan di soal. Nah, ini. Nah, maka kalau kita sudah bisa mencari nilai sekarang aktuaria atau nilai harapan dari Y, ini ya, nilai harapan dari pembayaran anuitas ini, maka kita juga bisa mencari variansinya. Nah, variansi dari anuitas jiwa seumur hidup bisa dicari dengan rumus ini. Sama ya. Ini adalah X kuadratnya, Y kuadratnya dikurangi, ini EY kuadrat dikurangi EY dikuadratkan dibagi delta kuadrat. Ini cara nyari variansinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita nyoba mengerjakan contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kita diketahui bahwa asumsi percepatan kematian mu-nya itu konstan. Tingkat suku bunganya yang kontinu juga konstan. Jadi mu dan deltanya konstan. Yang ditanyakan adalah AX. Berarti ini adalah nilai sekarang aktuaria untuk asuransi seumur hidup. Yang kedua adalah kita disuruh mencari nilai variansinya. Nah, kita bersama-sama nyoba untuk mengoret-ngoret ya seperti biasa. Nah, kita coba bareng-bareng. Nah, kita mari coba bersama-sama mengerjakan contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kita mendapatkan informasi kalau nilai percepatan kematian dan suku bunga kontinunya itu kan konstan ya. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah kita disuruh mencari nilai sekarang dari anuitas umur hidup. Yang kedua, kita disuruh nyari variansinya. Nah, kita nyoba mengerjakan yang pertama dulu, yang A. Kalau saya tuliskan yang A, berarti kita nyari dari nilai sekarang anuitas umur hidupnya. Berarti kan bisa diperoleh dari rumusnya sudah kita pelajari sebelumnya. 0 sampai tak hingga V
V pangkat T kali P XT DT, ya enggak? Nah, ini saya jabarkan 0 sampai tak hingga V pangkat T-nya akan kita bisa merubah jadi E pangkat min delta T kali PXT-nya kita bisa merubah jadi E pangkat min mu T dt, ya enggak? Nah, ini saya selesaikan. Ini saya tuliskan E pangkat min delta plus mu T dt. Nah, kalau seperti ini kan tinggal diintegralkan ya, gampang. Ini berarti turun min delta plus mu. Ini hasil integralnya. Berarti E pangkat min, kalau E pangkat X itu kan kalau diintegralkan tetap ya seperti itu. Delta plus mu T. Nah, ini batasnya dari 0 sampai tak hingga. Dan nanti batas ini kita masukkan ke masing-masing T-nya ini. Masing-masing batasnya kita masukkan ke T-nya, nilai T-nya. Maka kita dapatkan 1 per min delta plus mu berarti E pangkat min delta plus mu kali tak hingga dikurangi E pangkat, ini saya hapus, E pangkat min delta plus mu kali 0, ya enggak? Nah, kalau kalian perhatikan ini kan berarti hasilnya 1 per E pangkat tak hingga. 1 per E pangkat tak hingga itu nilainya berapa? Yakni 0. Kemudian yang ini kan nanti dapatnya 1 per E pangkat 0. E pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti kan 1 per 1 nilainya 1. Nanti ini kita dapatkan nilai sekarang dari anuitas umur hidup. Berarti kita peroleh nilainya 1 per delta plus mu dikalikan ini berarti 0 min 1. Berarti nanti dapatnya 1 per delta plus mu. Ini adalah hasil dari nilai sekarang anuitas seumur hidup yang kontinu ini. Jelas ya? Nah, untuk yang B kita nyari variansinya sepertinya memang butuh effort. Tapi kita coba bareng-bareng. Kalau dari materi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa kalau nyari variansi dari nilai sekarang anuitas, pembayaran anuitas itu kan dirumuskan seperti ini ya. AT itu kan sama dengan sama dengan berarti A X ini kuadrat dikurangi AX dibagi delta kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah kita hanya memiliki nilai anuitasnya saja. Ini nilai anuitas yang sudah kita hitung. Tetapi kita harus ingat bahwa kita mempunyai rumus hubungan antara anuitas dan asuransi jiwa yang bisa saya tuliskan ya, ulang. 1 sama dengan delta kali anuitasnya ditambahkan dengan asuransinya. Nah, ini kalau dari rumus ini kan berarti kita bisa memperoleh nilai dari asuransinya berarti kan 1 dikurangi delta kali AX gini ya. Nah, maka nanti kita peroleh di sini saya tuliskan, saya garis berarti A X-nya berarti 1 dikurangi delta kali anuitasnya. Ini kalau kita nyari asuransinya. Berarti 1 dikurangi delta kalikan 1 per delta plus mu. Berarti kan ini saya tuliskan 1 dikurangi delta per delta plus mu. Nanti didapatkan, ini kita samakan penyebutnya, delta plus mu kurangi delta dibagi delta plus mu. Nanti ternyata kita dapatkan nilai asuransinya itu mu per delta plus mu. Nah, sudah kita dapatkan komponen pertama ini, yang ini. Nah, selanjutnya kita coba nyari yang ada kuadratnya. Berarti ini kita nyari EY kuadratnya. Nah,
bagaimana caranya kita harus nyari EY kuadrat untuk anuitasnya dulu. Seperti apa? Kita coba bareng-bareng ya. Nah, gimana? Nah, kita nyari AX tapi ada kuadratnya dulu ini. Nah, gimana caranya? Kalau yang tidak ada kuadratnya itu kan kita cara nyarinya. Ini kan integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T kali P X T dt. Gini ya. Nah, karena dia ada duanya di sini, maka ini ada 2 di sini di atasnya V. Maka kalau kita jabarkan lagi, berarti ini integral 0 sampai tak hingga E pangkat min 2 delta T kali E pangkat min mu T dt. Selanjutnya, ini 0 sampai tak hingga E pangkat min 2 delta plus mu T dt. Ini ya. Lanjut, berarti ini tinggal diintegralkan, saya turunkan min 2 delta plus mu. Ini berarti E pangkat min 2 delta plus mu T. Ini batasnya dari 0 sampai tak hingga. Saya garis lagi biar enak. Maka ini didapatkan nantinya berarti gimana? 1 sama ya nanti nilainya ya, 2 delta plus mu min. Perhatikan ini juga nanti kita tuliskan aja ya, ini pasti jadi E pangkat min tak hingga dikurangi E pangkat 0 pasti. Ini ya, nanti kan dapatnya min 2 delta plus mu, ini 0, ini 1. Maka diperoleh nilainya 2 delta plus mu untuk yang AX. Ini 2, ini dapatnya tadi berarti 1 per 2 delta plus mu. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari asuransi yang kuadrat di sininya. Berarti berapa? Nah, kita coba mencari untuk yang kuadratnya. Nah, kalau untuk nyari yang ini kan pakai hubungan antara asuransi dan anuitas, di mana hubungannya itu kan bisa dituliskan jadi 1 sama dengan delta plus delta kali A anuitasnya ditambahkan dengan asuransinya. Gini ya, ini untuk yang tidak ada kuadratnya. Nah, kalau ada kuadratnya, maka hubungannya jadi dimodifikasi, yakni jadi 1 sama dengan 2 delta kali AX anuitasnya ditambahkan dengan asuransinya. Seperti ini ya. Nah, nanti dari sini, ini kan kalian dapatkan, ini berarti ini kuadrat ya. Ini, maka diperoleh 1 dikurangi 2 delta kali anuitasnya yang kuadrat. Maka ini 1 min 2 delta kali anuitasnya yang kuadrat, kita sudah peroleh ini ya. 1 dibagi 2 delta plus mu. Maka diperoleh rumusnya 1 min 2 delta per 2 delta plus mu. Kita samakan penyebutnya, 2 delta plus mu dikurangi 2 delta dibagi dengan 2 delta plus mu. Nanti kita dapatkan nilainya yang kuadrat untuk asuransi jiwa seumur hidupnya, mu per 2 delta plus mu. Kita coba menuliskan yang di sebelah kanan ini, coba. Berarti kita dapatkan AX, ini yang kuadratnya, berarti mu per 2 delta plus mu. Gini ya, jadi semua komponen untuk mencari nilai variansinya kita sudah dapatkan. Kita tinggal menghitung nilainya saja. Mari kita tuliskan. Ini saya sudah menuliskan rumusnya, berarti kita tinggal memasukkan nilainya.
Berarti AX yang kuadrat, berarti kita pakai rumus ini ya. Berarti mu dibagi 2 delta plus mu dikurangi yang kuadrat, berarti mu per delta plus mu dikuadratkan, ini dikuadratkan, sorry. Berarti dibagi delta kuadrat. Delta kuadratnya kita keluarkan saja, 1 per delta kuadrat, maka ini dikalikan dengan mu per 2 delta plus mu dikurangi dengan mu kuadrat dibagi delta plus mu dikuadratkan. Kalau misalkan mau dijabarkan silakan, tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini pun tidak masalah. Itu ya. Ini silakan dipelajari lagi. Saya sudah menuliskan pembahasannya di slide yang sudah saya share. Silakan kalian pelajari. Kalau misalkan belum mudeng, silakan ini videonya kalian pelajari per tahapannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mudeng dengan pembahasan di contoh yang pertama, sebenarnya saya sudah menuliskan pembahasannya ya di slide-nya ya. Silakan kalian baca ulang. Ini seperti ini. Nah, maka kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Kita coba mengerjakan bersama juga contoh yang kedua ini. Di contoh yang kedua ini, kita mendapatkan informasi bahwa asumsi kematiannya berdistribusi uniform atau seragam untuk setiap usia kematian. Yang kedua, kita disuruh menggunakan tabel mortalitas. Coba kalian nanti pas mengerjakan contoh 2 ini, membuka lagi tabel mortalitas yang pernah kalian share sebagai tugas ya. Nah, yang ketiga yang diketahui adalah suku bunga tahunan 6%. Yang ditanyakan di contoh yang kedua ini adalah nilai sekarang aktuaria dari anuitas seumur hidup untuk orang yang berusia 20 tahun dan usia 50 tahun. Nah, kira-kira seperti apa? Kita nyoba ngoret-ngoret bersama lagi ya. Nah, ayo kita. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama lagi contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita memiliki informasi kalau asumsi kematian berdistribusi uniform untuk setiap usia kematian. Kemudian kita disuruh menggunakan tabel mortalitas. Nanti kita buka di tabel mortalitas itu data apa aja yang kita bisa pakai. Kemudian yang ketiga, suku bunganya itu senilai 6%. Nah, kita coba pakai tabel mortalitasnya ya. Kita buka tabel mortalitas dari Bowers. Ini ada 2 tabel sebenarnya. Yang pertama adalah basic function, di mana berisi kolom LX, DX, dan QX. Sepertinya ini data kita nggak bisa pakai. Ya. Kemudian ada life table yang lain, yakni single life actuarial function. Ini ada AX, tapi titik 2, ini adalah anuitas due, ini belum kita pelajari. Kemudian ada nilai asuransinya, dan ini yang untuk AX yang kuadratnya. Sepertinya kita bisa pakai. Nah, kita coba menggunakan asuransinya. Nah, padahal yang ditanyakan adalah anuitas. Maka nanti kita dalam mencari nilai anuitasnya, kita menggunakan hubungan antara asuransi dan anuitas. Nah, berarti kita pakai ini ya. Nah, kita coba tuliskan nilai anuitas untuk orang yang berusia 20 tahun. Ini untuk yang dikalikan 1000, nanti berarti nilai anuitasnya asuransinya ini dibagi 1000. Kita coba tuliskan bersama. Nah, ini saya sudah menuliskan nilai asuransi untuk masing-masing usia 20 dan 50. Ini ya sudah dibagi 1000 karena di tabel mortalitas kan ini 1000 kalinya ya, 1000 kalinya. Nah, ini maka untuk mencari nilai dari anuitas yang usia 20 tahun, saya tuliskan pakai hubungan 1 sama dengan delta kali AX ditambah dengan AX ini ya. Nah, kita hanya mengetahui I-nya 6%, maka kita membutuhkan delta. Nyari deltanya dulu ini ya. Nah, delta itu bisa dicari dengan rumus. Ingat nggak? Kalau V, fungsi diskon atau faktor diskon itu kan bisa dicari dengan rumus E pangkat min delta. Selain itu, V atau faktor diskon itu juga bisa dicari dengan rumus 1 per 1 plus I. Nah, dari sini kita bisa nyari deltanya. Kita samakan V sama dengan V. Ini E pangkat min delta. Ini 1 per 1 plus I.
Maka ini kalau misalkan kita pengen deltanya turun kan berarti dilen kan ya. Len E pangkat min delta, ini ruas kanannya juga dilen kan. 1/1 plus I. Maka nanti dapatkan min delta dikalikan len E berapa? 1. Maka ini len 1/1,06 karena I-nya 6% atau 0,06. Maka nanti deltanya ini nanti dilenkan ya coba, maka didapatkan nilainya itu deltanya sekitar berapa ini? 0,058 0,05826 sekian. Ini deltanya ya. Nah, kita sudah dapatkan deltanya. Kemudian nyari A-nya. Nah, kita coba nyari A-nya masing-masing, berarti ini ya, saya sudah menuliskan deltanya sudah dapat sekian dari perhitungan yang kita sudah lakukan. Maka kalau nyari nilai sekarang dari anuitas untuk orang yang berusia 20 kan dari ini ya diturunkan ke sini. 1 min asuransinya dibagi dengan suku bunga kontinunya. Suku bunga kontinunya kita sudah dapatkan ini. Nah, kalau kalian perhatikan dari tabel mortalitas kita kan adanya itu nilai asuransi jiwa yang diskrit. Ya nggak ini ya? Ingat nggak? Nah, ini padahal kita maunya yang kontinu. Nah, kalau kalian ingat hubungan antara anuitas asuransi jiwa kontinu dan diskrit, ingat nggak? Kalau saya tuliskan ya, anuitas kontinu itu kan sama dengan I per delta dari anuitas diskritnya. Kita pakai rumus ini. Karena yang diketahui di tabel mortalita ini kan yang diskritnya, maka saya tuliskan di sini berarti 1 dikurangi I 0,06 dibagi deltanya 0,058269 dikalikan dengan asuransi yang diskritnya. Coba berarti berapa ini? 0,065248 nanti dibagi dengan deltanya ini 8, deltanya 0,058269. Nanti dicari nilainya berapa, itu ya. Nah, kemudian untuk yang 50 sama, berarti 1 dikurangi A, 50 ini yang kontinu dibagi deltanya, sama aja. Berarti 1 kurangi 0,06 dibagi 0,0582689 dikalikan dengan A yang 50, asuransi yang 50, 0,2490475. Baru dibagi dengan deltanya 0,0582689. Ini ya, nanti dapatnya berapa? Silakan dihitung pakai kalkulator boleh. Sudah jelas itu langkah cara nyari nilai sekarang dari asuransi seumur hidup untuk usia 20 dan 50. Ternyata kita tidak hanya menggunakan rumus hubungan antara asuransi dengan anuitas saja yang ini, tapi juga kita mereview materi tentang rumus hubungan antara asuransi yang kontinu dan asuransi diskrit. Jadi kalian jangan melupakan ya materi yang sebelumnya, karena nanti akan kita pakai untuk pembahasan di materi yang selanjutnya. Sudah paham dengan pembahasan di contoh yang kedua? Saya juga sudah menuliskan pembahasan tersebut di slide yang sudah saya share ke kalian ini. Silakan kalian baca ulang, pelajari lagi. Kalau memang ada yang masih bingung, silakan bertanya ke saya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis anuitas jiwa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, anuitas jiwa yang kedua yang akan kita pelajari adalah anuitas jiwa berjangka N tahun. Anuitas jiwa berjangka N tahun itu digunakan untuk mencari nilai pembayaran yang dilakukan mulai dari nasabah menyetujui kontrak pembayaran sampai dengan jangka waktu tertentu.
Nah, nilai sekarang dari anuitas jiwa berjangka N tahun dinotasikan dengan AX.2N. Kalau kalian perhatikan, notasi ini kan hampir sama dengan asuransi jiwa berjangka N tahun yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bedanya kalau di asuransi kan simbolnya A besar, kalau di anuitas A kecil. Kemudian kalau di asuransi jiwa berjangka ada angka 1 di X-nya. Tapi kalau di anuitas jiwa itu tidak ada. Gitu ya, jadi perhatikan betul simbolnya. Dan variabel random manfaat dari nilai sekarang anuitas jiwa berjangka N tahun dengan pembayaran sebesar 1 unit untuk seseorang yang berusia X tahun dan tetap hidup sampai N tahun, kemudian yang dibayarkan secara kontinu, maka fungsi Y, yakni fungsi nilai sekarang dari pembayaran anuitas, itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari nilai sekarang aktuaria dari anuitas jiwa berjangka N tahun yang disimbolkan dengan ini seperti ini ya. Atau sama aja kalau kita ingin menghitung nilai harapan dari variabel random Y, maka bisa dicari dengan rumus yang ketujuh ini. Tapi kalau kalian perhatikan kan ribet banget ya. Nah, kalian perhatikan rumus yang ke-8 ini. 8 ini aja, jadi sama aja. Rumus yang ke-8 itu penurunan dari rumus yang ke-7 untuk mencari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi untuk anuitas jiwa berjangka N tahun, di mana bisa dicari dengan rumus integral 0 sampai N V pangkat T PXT dt. Rumusnya sama dengan ketika kita mencari nilai sekarang aktuaria untuk anuitas seumur hidup, bedanya hanya di batasnya aja ya, batas integralnya. Kalau seumur hidup itu kan dari 0 sampai tak hingga, kalau yang berjangka itu dari 0 sampai N. Jadi silakan perhatikan betul-betul. Jadi di pertemuan yang sekarang kita mempelajari tentang anuitas jiwa seumur hidup dan anuitas jiwa berjangka N tahun untuk yang kontinu. Gitu. Nah, kalau tidak jelas atau kurang paham silakan tanya langsung saya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mudeng di pembahasan yang pertama dan kedua, contoh yang pertama dan kedua, silakan ini ada latihan soal, ada 3 soal, masing-masing kalian disuruh untuk menghitung nilai sekarang aktuaria untuk asuransi seumur hidup. Kemudian yang kedua itu kalian suruh ngitung asuransi jiwa seumur hidup. Kemudian yang ketiga suruh menghitung anuitas jiwa berjangka 10 tahun. Jadi silakan kalian kerjakan, bisa bareng teman-teman kelompok kalian. Gitu ya. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Ini silakan bertanya kalau misalkan memang ada yang belum jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.